Shin Tae-yong buka pintu kembali ke timnas Indonesia karena Ulsan HD menelan kekalahan terus-menerus. Ucapan mengejutkan dari STY. Pemain Ulsan tak seperti pemain timnas Indonesia semangatnya yang bisa di luar nalar. Pemain Ulsan HD seperti tak merasa lapar gelar. Wow, sejarah telah tertulis. Emil Audero DKK Puncaki Seri A, pelatih Cremonese, saya tidak peduli. Yang penting penampilan pemain kami dan kiper kami harus tetap berjuang layaknya gladiator. Top Marco Top. Breaking news. Tawaran 57 miliar disepakati NEC Nijmegen. Calvin Verdon selangkah lagi hijrah ke tim raksasa Prancis. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong buka pintu kembali ke timnas Indonesia karena Ulsan HD menelan kekalahan terus-menerus. Ucapan mengejutkan dari STY. Pemain Ulsan tak seperti pemain timnas Indonesia semangatnya yang bisa di luar nalar. Pemain Ulsan HD seperti tak merasa lapar gelar. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan setelah sebuah laporan dari Harian Korea Selatan mengungkapkan komentar mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Meski saat ini ia sedang menukangi klub raksasa K-League Ulsan HD, Shin tak menutup kemungkinan bahwa hatinya masih terikat erat dengan Garuda. Ia sendiri mengakui bahwa pikirannya belum sepenuhnya bisa lepas dari pengalaman membesut timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Shin Tae-yong berkata, "Saya saat ini melatih Ulsan HD, tapi pikiran saya masih serasa melatih timnas Indonesia. Oleh karena itu, bisa jadi saya kurang baik dalam bekerja di Ulsan HD saat ini, karena pemain Ulsan HD berbeda dengan pemain timnas Indonesia yang bisa semangat di luar nalar. Jika pemain klub seperti ini harus profesional dan lapar gelar juara, jika tidak mereka akan tertinggal dari lawan-lawannya." Pernyataan itu sontak memunculkan tanda tanya besar, apakah Shin Tae-yong membuka sinyal untuk kembali melatih timnas Indonesia di masa depan? Selama 4 tahun menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga sosok yang mampu mengubah mentalitas pemain muda Indonesia. Dari timnas U-19, U-23 hingga senior, ia menanamkan filosofi kerja keras, disiplin, dan rasa percaya diri bahwa Indonesia bisa bersaing di level Asia. Di bawah arahannya, Garuda tampil penuh determinasi, bahkan sempat menggebrak ajang besar seperti Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini saat memimpin Ulsan HD, Shin merasakan kontras yang besar. Pemain klub elite Korea menurutnya lebih menekankan profesionalisme, struktur permainan, dan motivasi meraih gelar. Namun mereka tidak memiliki emosi menggebu seperti yang ia temukan di Indonesia. Inilah yang membuat Shin merasa ada bagian dirinya yang hilang. Meski sudah resmi berpisah sejak kontraknya tidak diperpanjang PSSI pada awal 2025, rasa cinta Shin Tae-yong terhadap sepak bola Indonesia tampaknya belum luntur. Ia masih sering menyinggung pengalaman melatih Garuda, bahkan dalam konteks pekerjaannya sekarang. Bagi banyak pelatih asing, melatih timnas sebuah negara Asia Tenggara mungkin hanya sekadar pekerjaan. Namun bagi Shin, itu menjadi bagian perjalanan hidup yang sulit dilupakan. Pengakuan bahwa pikirannya masih seperti melatih timnas Indonesia memperlihatkan betapa kuatnya ikatan emosional yang terjalin. Bukan hanya dengan pemain, tapi juga dengan jutaan supporter yang selalu memenuhi stadion dengan yel-yel penuh semangat. Atmosfer sepak bola Indonesia yang unik membuat Shin merasa berbeda, bahkan ketika ia kembali ke tanah kelahirannya sendiri. Pertanyaan terbesar kini adalah apakah Shin Tae-yong benar-benar berpotensi kembali ke timnas Indonesia. Secara resmi, PSSI memang sudah melanjutkan proyek baru dengan pelatih pengganti.
Namun sejarah sepak bola kerap menunjukkan bahwa jalan kembali bukanlah hal mustahil. Banyak pelatih dunia yang pernah kembali menangani tim yang dulu mereka cintai, terutama jika publik dan pemain masih menginginkannya. Jika performa Indonesia di bawah pelatih baru menurun, bukan tidak mungkin nama Shin kembali dielu-elukan. Apalagi dengan pengakuan terbuka dari Shin sendiri bahwa pikirannya belum sepenuhnya bisa lepas dari Garuda, rumor ini semakin masuk akal. Di sisi lain, tantangan juga besar. Shin saat ini terikat kontrak dengan Ulsan HD, klub besar dengan target juara di setiap musimnya. Jika ia tidak mampu beradaptasi, bisa jadi perpisahan lebih cepat terjadi. Dalam skenario itu, Indonesia bisa menjadi tujuan yang rasional, sebuah tempat di mana ia merasa dicintai dan dihargai. Selain membuka sinyal emosional untuk Indonesia, komentar Shin juga berisi kritik halus terhadap mentalitas pemain klub Korea. Ia menekankan bahwa berbeda dengan pemain timnas Indonesia yang mengandalkan emosi dan semangat gila-gilaan, pemain klub harus memiliki jiwa profesional yang lapar akan gelar juara. Tanpa ambisi itu, kata Shin, mereka akan tertinggal dari para rival. Komentar ini mencerminkan sisi Shin Tae-yong yang selalu menuntut standar tinggi. Baik di level timnas maupun klub, ia ingin pemain tidak hanya tampil baik sesaat, tetapi juga konsisten berjuang hingga ke puncak. Bagi para supporter Indonesia, kabar ini tentu menjadi bahan harapan. Meski sudah berpisah, nama Shin Tae-yong masih melekat erat di benak publik sepak bola tanah air. Banyak yang menilai bahwa ia adalah arsitek kebangkitan Indonesia di level Asia. Sosok yang mampu membuat Garuda bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga pesaing serius. Jika benar Shin suatu hari kembali, maka hubungan emosional yang sempat terputus bisa terjalin lagi dengan lebih kuat. Namun untuk saat ini, para pendukung hanya bisa berspekulasi dan berharap. Ucapan Shin Tae-yong jelas bukan sekadar kalimat biasa. Ada kerinduan, ada refleksi, dan ada kemungkinan tersembunyi. Apakah ia hanya sedang bernostalgia? Ataukah memang ini adalah tanda bahwa suatu hari nanti ia bisa kembali? Satu hal yang pasti, Indonesia tetap punya tempat istimewa di hati Shin Tae-yong. Dan bagi jutaan supporter Garuda, kabar ini ibarat api kecil yang membangkitkan asa bahwa mungkin perjalanan cinta pelatih asal Korea itu dengan timnas Indonesia belum benar-benar berakhir. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Wow, sejarah telah tertulis. Emil Audero DKK Puncaki Serie A, pelatih Cremonese, saya tidak peduli. Yang penting penampilan pemain kami dan kiper kami harus tetap berjuang layaknya gladiator. Cremonese berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di Serie A Liga Italia 2025 hingga 2026. Cremonese memulai musim ini dengan mengalahkan AC Milan lewat skor 2-1. Tim asuhan Davide Nicola itu lalu mampu menumbangkan Sassuolo dengan skor 3-2 pada laga kedua. Catatan apik tersebut bisa dikatakan cukup mengejutkan. Seperti yang diketahui, I Grigio Rossi berstatus tim promosi di Serie A 2025 hingga 2026. Para pencinta sepak bola Indonesia tentu patut bangga dengan torehan ini. Pasalnya, Cremonese kini diperkuat oleh kiper timnas Indonesia, Emil Audero. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan selalu tampil menjadi starter dalam 2 kemenangan La Como. Cremonese berhak memuncaki klasemen sementara Serie A 2025 hingga 2026 dengan raihan 6 poin. Kendati demikian, prestasi ini rupanya tak membuat Davide Nicola puas.
Pelatih asal Italia itu bahkan tak peduli dengan posisi Cremonese saat ini. Nicola menegaskan bahwa targetnya hanyalah bertahan di Serie A untuk musim depan. Saya tidak peduli, saya hanya menghitung poin yang telah kami kumpulkan. Kami tahu akan ada masa-masa sulit di depan dan kami memiliki target tertentu untuk tetap berada di divisi ini. Kami ingin mencapainya. Tidak ada gunanya menikmati satu kemenangan jika saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, ucap Nicola. Cremonese setidaknya akan merasakan berada di puncak klasemen Serie A 2050-2026 selama 2 pekan ke depan dengan asumsi ada pula tim lain yang berhasil mengoleksi 6 poin dalam 2 pertandingan. Pasalnya, Liga Italia akan libur sejenak karena ada jadwal FIFA Matchday di bulan September. Serie A akan bergulir lagi pada pertengahan bulan depan. Sesuai jadwal, Cremonese akan menghadapi Verona di pekan ketiga pada 15 September mendatang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Top Marco Top, breaking news. Tawaran 57 miliar disepakati NEC Nijmegen. Calvin Verdon selangkah lagi hijrah ke tim raksasa Prancis. Jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano berikan kabar terkini soal berita transfer Calvin Verdon. NEC Nijmegen sebagai klub yang dibela Calvin Verdon sudah sepakat dengan tim raksasa asal Prancis LOSC Lille. Kedua tim sepakat di angka 3 juta euro dalam kurung 57 miliar rupiah. Semua proses transfer di antara kedua klub dipastikan telah tuntas. Kini Calvin Verdon siap-siap untuk melakukan pertandingan terakhirnya bersama NEC Nijmegen. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa bek timnas Indonesia tersebut bakal memainkan laga terakhirnya pada akhir pekan ini. Saat itu NEC Nijmegen bakal tampil menghadapi Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie pada Minggu dalam kurung 31 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sesaat setelah pertandingan, Calvin Verdon bakal terbang ke Prancis. Rencananya, bek berdarah Moulaboh tersebut langsung melakukan tes medis setibanya di markas LOSC Lille. Eksklusif, Lille sepakat untuk mendatangkan Calvin Verdon dari NEC dengan paket senilai 3 juta. Semua sudah selesai, tulis Fabrizio Romano di akun X pribadinya. Pemain internasional Indonesia akan memainkan pertandingan terakhirnya untuk NEC besok untuk membantu klub dan pelatihnya yang memiliki hubungan baik dengannya. Segera setelah pertandingan pemeriksaan medis di Lille, lanjutnya. Bek kiri timnas Indonesia tersebut diperkirakan bakal jadi andalan di klub barunya. Verdon didatangkan sebagai suksesor bek sayap kiri timnas Swedia Gabriel Gudmundsson di Lille. Gabriel Gudmundsson telah hijrah ke klub Premier League, Leeds United pada 7 Agustus 2025. Andai bermain bersama LOSC Lille, pemain timnas Indonesia itu bisa bermain di Europa League 2025/2026. Verdon akan berkompetisi di ajang tersebut dengan klub-klub kuat Eropa seperti AS Roma, Feyenoord, Aston Villa, Porto, dan lainnya. Pada fase grup musim ini, LOSC Lille bakal menghadapi Dinamo Zagreb, Roma, PAOK, Red Star Belgrade, SC Freiburg, Young Boys, Brann, Celta Vigo. Andai jadi 8 tim teratas di klasemen akhir fase grup, maka LOSC Lille berhak langsung lolos ke babak 16 besar. Ini bakal jadi pengalaman berharga bagi bek timnas Indonesia tersebut.
Sementara itu, Verdon masih memiliki kontrak dengan NEC Nijmegen hingga 2028. Sejauh ini, pemain 28 tahun itu menjadi pemain utama tim. Sejak bergabung pada 2022, Verdon sudah mencatatkan 164 pertandingan bersama NEC Nijmegen. Nilai transfer Gabriel Gudmundsson ke Leeds adalah 11,6 juta euro. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Ini dia wakil kapten Liverpool yang baru. Liverpool mulai membentuk kepemimpinan baru di skuad mereka untuk musim 2025/2026. Pelatih Arne Slot telah resmi menunjuk Andy Robertus sebagai wakil kapten, menggantikan Trent Alexander-Arnold yang hengkang ke Real Madrid pada awal Juni. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan The Reds di musim yang penuh tantangan. Robertus kini menjadi tangan kanan Virgil van Dijk di lapangan. Pemain asal Skotlandia ini sudah menjalani musim ke-9-nya di Anfield dan sebelumnya berada di posisi ketiga dalam hierarki kepemimpinan Liverpool. Dengan kepergian Alexander-Arnold, posisi wakil kapten pun jatuh ke tangan Robertus. Slot juga menekankan pentingnya peran Robertus bukan hanya karena kualitasnya di lapangan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang budaya klub dan ruang ganti. Peran ini sangat penting untuk menjaga tradisi dan budaya yang kami miliki di Liverpool, tambah Slot. Dengan penunjukan Robertus sebagai wakil kapten, Liverpool kini memiliki sosok yang tidak hanya berpengalaman di lapangan, tetapi juga paham betul akan makna kepemimpinan di Anfield. Bagaimana menurut kalian, apakah Robertus dapat mengemban tugas berat ini dengan sukses? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to... Statistik mengerikan Erling Haaland kontra Brighton, bomber Manchester City borong 5 gol dari 5 laga. Manchester City akan melakoni laga penting di lanjutan Premier League dengan bertandang ke markas Brighton dan Hove Albion di Amex Stadium Minggu (31/8). Pertandingan ini menjadi sorotan bukan hanya karena ambisi The Citizens untuk bangkit setelah kekalahan dari Tottenham Hotspur, tetapi juga karena rekor impresif Erling Haaland saat berhadapan dengan Brighton. Pertemuan pertama Haaland dengan Brighton terjadi pada Oktober 2022 di Etihad Stadium. Haaland mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 City. Laga tandang pada Mei 2023 berakhir 1-1 meski Haaland memberikan assist untuk gol Phil Foden. Di musim 2023, Haaland kembali mencetak gol untuk memastikan kemenangan 2-1 City, tetapi ia absen di laga tandang yang berakhir dengan kemenangan telak City 4-0. Haaland saat ini sudah mencetak 2 gol di musim 2025/2026 ini dan berada di posisi teratas pencetak gol terbanyak sementara, meskipun bersama 7 pemain lain. Dengan catatan 5 gol dari 5 laga kontra Brighton, Haaland tetap menjadi ancaman terbesar bagi lini pertahanan tim asuhan Roberto De Zerbi. Laga ini diprediksi akan sengit. Akankah Haaland kembali menjadi mimpi buruk bagi Brighton, atau justru The Seagulls mampu meredam ketajamannya?
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Chelsea perlu cari solusi lain tanpa Cole Palmer. Chelsea akan menghadapi Fulham dalam lanjutan Premier League pada Sabtu 30 Agustus 2025, namun tanpa kehadiran pemain andalan mereka, Cole Palmer. Kehilangan Palmer tentu menjadi pukulan bagi The Blues, terlebih di laga derby London Barat ini. Meski demikian, pelatih Enzo Maresca tetap yakin timnya bisa tampil kuat meski tanpa sang bintang muda. Meski tanpa Cole, kami tetap tim yang solid. Namun, tentu saja kami lebih kuat jika Cole bermain, ujar Maresca. Palmer saat ini sedang menjalani pemulihan cedera yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan, termasuk melawan Fulham. Maresca mengungkapkan bahwa timnya harus mencari cara untuk mengatasi absennya Palmer dan berharap pemain lain bisa tampil menggantikan perannya seperti yang dilakukan Estevao dalam laga melawan West Ham pekan lalu. Maresca juga menegaskan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi tim. Ketika Cole tidak tersedia, kami perlu mencari solusi lain. Pekan lalu kami berhasil menemukan alternatif melawan West Ham dan kami berharap bisa menemukan solusi serupa saat menghadapi Fulham, tambahnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Chelsea akan bisa mengatasi absennya Cole Palmer dan tetap meraih kemenangan atas Fulham? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Prediksi starting 11 Manchester United versus Burnley, wajah penebus dosa di tengah krisis. Pertandingan antara Manchester United dan Burnley pada Sabtu dalam kurung 30 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat bakal menjadi laga yang sangat menentukan bagi Setan Merah. Setelah kekalahan mengejutkan di Carabao Cup dari Grimsby Town, tekanan pada manajer Ruben Amorim semakin berat. Kemenangan atas Burnley kini menjadi hal yang wajib demi meredakan situasi panas yang melanda Old Trafford. Amorim bahkan sempat mempertimbangkan mundur setelah kekalahan tersebut. Kini semua mata tertuju pada susunan pemain yang akan ia pilih untuk menghadapi Burnley. Berikut adalah prediksi starting 11 yang akan diturunkan Altay Bayindir. Kiper asal Turki ini diprediksi kembali mengawal gawang setelah performa buruk Andre Onana sebelumnya. Leny Yoro, bek muda Prancis ini tampil solid di laga melawan Grimsby dan akan kembali mengisi lini pertahanan. Matthijs de Ligt, bek tengah asal Belanda ini tetap menjadi pilihan utama dan diharapkan memimpin pertahanan Setan Merah. Luke Shaw diperkirakan digeser ke posisi bek tengah sisi kiri dalam formasi 3 bek untuk memperkuat pertahanan. Diogo Dalot sebagai wingback kanan, Dalot akan tetap dipercaya meski mendapat kritik dari supporter.
Casemiro, gelandang veteran Brasil ini akan kembali turun untuk mengontrol lini tengah setelah diistirahatkan melawan Grimsby. Bruno Fernandes, sang kapten, diproyeksikan lebih dalam untuk bekerja sama dengan Casemiro, menciptakan keseimbangan di lini tengah. Patrick Dorgu akan mengisi posisi wingback kiri setelah Sauk dipindahkan ke back tengah. Bryan Mbeumo, gelandang serang ini akan berusaha menebus kesalahannya setelah gagal mengeksekusi penalti di laga sebelumnya. Mason Mount yang konsisten akan tetap menjadi pilihan utama di lini serang, berkolaborasi dengan Fernandes dan Dorgu. Matheus Cunha, penyerang Brasil ini diharapkan memimpin lini depan, menggantikan Benjamin Sesko yang belum fit sepenuhnya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah susunan pemain ini cukup untuk membawa Manchester United bangkit dari kekalahan memalukan? Akankah Ruben Amorim mampu meredakan krisis di Old Trafford dengan kemenangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you. Semua ini karena kesiapan skuad dan strategi pelatih. Real Madrid bantah isu Trent Alexander-Arnold tersingkir. Real Madrid akhirnya angkat suara menepis kabar bahwa Trent Alexander-Arnold akan tersingkir dari skuad utama jika Dani Carvajal kembali pulih. Isu tersebut mencuat setelah Trent hanya bermain sebagai pengganti saat Los Blancos menghadapi Oviedo di jornada kedua La Liga 2025/2026. Spekulasi berkembang bahwa pelatih Xabi Alonso akan lebih mengandalkan Carvajal yang kini mulai pulih dari cedera ACL musim lalu dan sempat absen hampir sepanjang musim. Namun sumber terpercaya dari internal klub menegaskan kepada Marca bahwa kabar tersebut tidak benar. Trent masih masuk dalam rencana jangka panjang Alonso. Kehadiran Carvajal yang kembali bugar hanyalah bagian dari rotasi dan persaingan sehat di tim. Real Madrid memang hanya memiliki dua bek kanan murni, Trent dan Carvajal. Alonso akan menilai performa dan kondisi terkini untuk menentukan starter. Trent sendiri sempat mengalami cedera lutut awal 2024, tapi kini sudah sepenuhnya pulih. Bagaimana pendapat kamu soal persaingan Trent dan Carvajal di lini belakang Madrid? Siapa yang lebih layak jadi starter? Tulis komentarmu di bawah. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face. Hasil drawing Liga Champions 2025/2026, Inter apes, Real Madrid hadapi neraka sejak awal. Drawing Liga Champions 2025/2026 resmi digelar di Monaco, Kamis (28 Agustus 2025) malam waktu Indonesia Barat. Dalam acara yang menghadirkan dua legenda sepak bola, Zlatan Ibrahimovic dan Kaka, 32 tim peserta akhirnya mengetahui lawan-lawan mereka di fase grup. Hasilnya penuh kejutan. Real Madrid, sang raja Eropa, langsung mendapat cobaan berat. Los Blancos harus bersaing dengan dua raksasa Inggris, Manchester City dan Liverpool, plus jawara Italia, Juventus.
Sementara itu PSG selaku juara bertahan terbilang lebih beruntung karena hanya harus melawan Bayern Munchen dan Barcelona sebagai lawan berat. Ironisnya, Inter Milan justru menjadi tim pot 1 dengan nasib paling sial. Mereka tergabung dengan Liverpool, Arsenal, Dortmund, Atletico Madrid, Slavia Praha, Ajax, Khairat Almaty, dan Union SG. Manchester City dan Chelsea tampaknya bisa bernapas lebih lega dengan mayoritas lawan yang di atas kertas lebih mudah. Menariknya, dua tim debutan, Khairat Almaty dan Pafos FC, langsung dihadapkan dengan grup neraka. Bagaimana menurut kamu, siapa yang akan lolos dan siapa yang terancam gugur lebih awal? Yuk, tulis prediksimu di kolom komentar.